diizinin sama si ibu kosnya, pindahlah ke situ. Pas hari pertama pindah, yang temen yang indigo itu ngedenger di kamar yang sebelah ada yang nangis. Nangis. Pas udah nangis, ngedenger, kepo. Dia itu orangnya tuh ini, yang namanya orang anak indigo mah emang kayak gitu kan ya, orangnya kepo. Ngedenger, ih Besti ada yang nangis katanya kayak gitu. Kamu ngedenger enggak? Enggak. Iya enggak ngedenger gimana, kan pakai headset tiap hari dia mah ya. Enggak ngedenger aku. Ini kupingnya buka dulu. Pas dibuka, iya bener ada yang nangis. Baru kali ini ngekos udah hampir 2 bulan ngedenger ada yang nangis jelas kayak gini. Dengar lagi, ada yang nangis. Lihat yuk kata si teteh yang itu teh. Dibuka keluar, set, ngedenger di pintu nomor 2, nggak ada, ngilang lagi katanya teh kayak gitu, ngilang lagi, masuk lagi sambil lari-lari, masuk lagi. Nah udah kayak gitu, ada lagi, bener ini mah nangisnya bener di kamar yang nomor 2, tapi disamperin nggak ada ya. Iya, keluar, sengaja dibukain pintunya, dilihat sampai ke WC nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa, tapi si Welcome to Joglo Stories. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Winnie Ibew di channel Joglo Stories. Kali ini di channel Joglo Stories ini saya akan membawakan sebuah cerita yang orangnya itu satu FB dengan saya. Beliau itu menginbox menceritakan sebuah kisah yang dimana beliau itu adalah seorang karyawan di suatu PT tertentu. Maaf, tidak bisa disebutkan. Dan beliau juga suka ada pengalaman-pengalaman mistis yang mungkin tidak bisa diceritakan oleh beliau, makanya saya ringkas sedikit demi sedikit. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata ataupun cerita yang mungkin kurang pas ataupun kurang enak gitu ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa bagi kalian semua yang mau bergabung dengan Joglo Stories, dari mulai podcast, cerita kisah mistis, horor, bisa langsung bergabung dengan cara like, comment, share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe juga. Dan jangan lupa pula aktifkan notifikasi loncengnya supaya updatean video terbaru dari Joglo Stories ada di channel YouTube Anda. Tanpa basa-basi lagi, tanpa banyak lagi berbicara, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi gini, ada satu karyawan di PT X tertentu, asli orang Garut, cuman beliau emang dia itu ngekos gitu ya di tempat kerjanya itu. Tapi emang dari kos-kosannya juga ke tempat kerjanya juga sama juga jauh gitu. Jadi setiap hari dia kan suka ngelembur, udah kayak gitu pulangnya suka malam, suka sekitar jam 10, jam 11 malam. Nah, pada suatu hari ada satu kejadian pas beliau lagi ngelembur, banyak sekali kejadian lah di tempat kerjanya, dari mulai misalnya beliau bukan diam di WC, jadi mau ke WC itu kayaknya beliau itu emang ada yang ngikutin dari pertama beliau kerja, tapi nggak tahu itu bawaan dari leluhurnya atau emang dari tempat kerjanya atau emang dari tempat dia ngekos. Nah,
pada suatu hari beliau itu ngelembur pas bagian malam, shift malam. Jadi beliau shift malam itu sekitar pulang dulu jam 4, jam 5, jam 6 dia balik lagi ke pabriknya. Sekitar jam 7 lah beliau mulai start ngelembur. Pas dia pulang jam 1 malam, sebelum dia pulang kan masuk dulu ke loker ganti baju dulu, terus ke WC. Pas dia lagi di WC, katanya si WC yang sebelahnya itu ada kedengeran suara yang lagi ngocorin air gitu ya. Padahal dia tuh tahu dia itu sendirian di situ, tapi dengan positifnya dia mungkin ada lagi orang lain mungkin. Udah diem aja. Pas keluar dia ngelirik ke WC yang satunya lagi, ngelirik, kok nggak ada orang, katanya kayak gitu. Tapi dengan positifnya dia, oh mungkin orangnya sebelum saya keluar, orangnya keluar duluan. Udah pergi. Nah, terus ngambil loker, ngambil tas, pulang pakai motor. Nah, pas pakai motor, satpamnya bilang gini pas keluar, "Teh, ngelembur berdua," katanya gitu. Enggak, seorang. Cuman si satpamnya itu kok nggak ngomong bahwa dia itu pakai motor, ada 2 orang di belakang gitu. Tapi dia nggak si satpamnya itu nggak ngomong gimana enggak. Ya udah, selamat beristirahat, katanya gitu, kata satpamnya. Pulang ke kosan. Pas di kosan, yang anehnya kosannya tuh udah termasuk elit ya. Soalnya fasilitasnya itu udah banyak banget gitu. Mulai dari kasur udah ada, televisi udah ada. Pokoknya mah elit banget. Tapi yang jadi anehnya itu 6 kamar, cuman dia satu-satunya penghuni kos. Notabene-nya cuman 1 orang lah dari kosan 6 itu, cuman dia 1 orang. Nah, dia itu pernah ngobrol gitu ke tetangga gitu ya. Pas ngobrol ngomongnya gini, "Bu, Ibu di sini ngekos sendiri?" kata orang warung yang di sebelah kosannya. "Iya," katanya kayak gitu. Kata Sundanya mah, wanian ya, nggak takutan orangnya. "Ya iyalah Bu, soalnya kan yang pertama emang kos-kosan yang daerah tempat kerja aku emang rada deket tuh di sini, yang pertamanya itu. Yang keduanya bersih lah gitu, enak gitu. Soalnya dengan fasilitas segitu, harga murah juga gitu." Nah, udah pas udah kayak gitu kan, itu tiap malam suka ada yang suka ada yang bersih gitu, suka ada yang bersih. Nah, yang anehnya itu, yang orang yang bersihnya itu, si bapak-bapaknya itu tuh kan nggak bisa ngomong. Nah, cuman dia bersih, tapi dia kan kamar tuh ada 6. Nah, kamar yang menceritakan kejadian ini itu kamar yang nomor 1. Nah, si kamar 1, kamar 2, kamar 3. Nah, yang di atas 4, 5, 6. Dia itu tiap malam, kata si bapaknya itu, suka nunjuk gini, kan nggak bisa ngomong ya, suka nunjuk gini ke atas. Tapi pengen ngobrol, cuman gak percuma gitu, nggak bisa ngomong. Si bapak yang itunya itu nggak bisa, bener-bener nggak bisa ngomong gitu. Cuman ngetok pintu, tok, buka pintu, cuman gini aja gitu. Pengen ngomongin apa mungkin ya, tapi nggak bisa ngomong. Jadi pas satu hari dia bilang gini, "Pak, Papa suka nunjuk ke atas, ada apa?" Itu kan kosan baru ya, mungkin pikirannya gini, oh mungkin seudah aku pasti ada lagi yang masuk gitu.
Tapi ini ngekos udah 1 bulan tapi nggak ada yang masuk-masuk, entah itu kenapa gitu. Padahal itu sisi jalan rumahnya, katanya kata kos-kosannya sisi jalan. Terus ya pokoknya area deket-deket supermarket deket lah gitu, di kota lah gitu intinya mah. Nah terus udah kayak gitu, Pak, Bapak suka nunjuk-nunjuk ke atas ada apa, tapi nggak ngomong-ngomong, cuman gitu-gitu aja gitu. Si bapaknya itu pulang, si bapaknya pulang, si tetehnya itu masuk lagi ke dalam. Kata beliau, tiap jam 12 malam itu suka ada anak kecil di atas, katanya lagi lari-lari. Pikiran dia, oh mungkin itu yang punya kos-kosan kali lagi main kesini sama anaknya pertama kalinya itu. Itu teh udah kejadiannya itu setiap ada anak kecil yang lari-lari di atas itu udah 1 bulan gitu. Tapi si tetehnya ini nggak pernah ngomong ke siapapun gitu ya. Soalnya kan emang nggak ada orang lagi gitu. Jadi setiap pulang kerja diem aja di kamar gitu, jadi nggak kemana-mana. Suka ada anak kecil lari-lari katanya tadi atas sambil kayak yang lagi main gitu. Pertama itu. Terus yang keduanya suka ada ibu-ibu katanya itu pakai baju warna hitam tapi cuman ngelewat doang di itu si pintunya itu kan ada kacanya. Nah si teteh itu mah tiap malam juga si kacanya itu hordengnya itu jarang ditutupin gitu, suka ada yang ngelewat gitu. Pikiran dia, oh mungkin yang punya kos-kosan gitu. Udah aja berpositif thinking lah dia. Udah ada ibu-ibu yang ngelewat, anak kecil. Terus yang ketiganya suka ada yang bersendawa tapi di atas gitu. Pikiran beliau ya mungkin itu si pemilik kos-kosannya ya suaminya gitu. Katanya tadi atas kayak gitu. Cuman itu teh kejadian kayak gitu cuman malam semua gitu. Jadi dari jam 12 sampai jam 3 subuh lah. Terus-terusan itu. Jadi rame kos-kosan itu. Mungkin si bapaknya sama si ibunya barangkali suka begadang, mungkin dia itu pikirannya tuh kayak gitu. Nah, satu hari waktu dia pulang dari kerjaan jam 1 malam, karena dia lembur, jam 1 malam, diem kan mau ke kos-kosan itu kan ada warung-warung kecil di sebelah-sebelahnya. Nah, dia tuh jajan dulu di situ. Terus bilang kayak gini, "Neng ngekos di sini sendiri?" "Iya." "Ih, wanian," katanya kayak gitu. "Ibu udah 2 kali ngomong ke aku wanian," katanya kayak gitu. "Nggak takutan, emang kenapa?" "Neng," katanya bilangnya kayak gini ya si ibu tetangga, "Neng, itu teh kos-kosan teh udah lama cenah nggak ditempatin," katanya teh kayak gitu. "Udah hampir 3 tahun kosong. Terus banyak juga kedengeran ada banyak teriakan, banyak apa di sini itu sekitar udah jam 7 mah udah reep gitu ya, udah nggak ada suara-suara gitu. Udah sepi di sini mah. Neng berani gitu ya pulang jam 1 ke kosan sendirian gitu sedangkan Neng juga sendiri di sini pulang ngekos itu pintunya tuh suka dibuka, suka ngangin dulu Neng mah gitu. Ada aku mah cenah nggak terlalu gimana Bu, cenah sama kayak gitu. Yang penting mah aku dapat kos-kosan yang deket sama kerjaan. Tapi Bu, cenah aku pengen ngomong sama ibu tapi mah diem-diem bae ya," katanya teh, "jangan dulu ngomong ke ibu yang punya kos," katanya kayak gitu. "Emang kenapa Neng?" "Ibu, kalau di sini itu malam-malam aku suka ngedenger ada suara anak kecil di atas lari-lari sama suara bapak-bapak bersendawa. Emang si bapak yang punya kos-kosan itu suka datang gitu malam ke sini sama si ibunya."
kenapa dah yang punya kos-kosan mah rumahnya juga jauh, katanya teh kayak gitu. Di mana Bu? Oh jauh dari sini mah, ada 1 jaman lagi lah, katanya teh kayak gitu. Oh emang Neng suka ngedengerin jam berapa? Jam 1 malam. Nah kalau di sini mah tetangga banyak yang bilang kos-kosan itu teh suka ada yang teriak-teriak minta tolong. Makanya itu ibu teh pertama kali pindah ke sini ngewarung, kirain mah ada orang di kos-kosan di situ teh, katanya teh kayak gitu. Tapi pas ngobrol-ngobrol sama tetangga di sini, nggak ada yang ngekos udah 3 tahun. Oh, tapi bener Bu, nggak ibu kosnya sama bapak kosnya nggak pernah, jarang ke situ, katanya. Iya emang jarang, dah soalnya paling ke situ juga ada si bapak-bapak yang nggak bisa ngomong lah, itu yang suka bersih-bersih di situ paling itu, katanya teh kayak gitu. Tapi itu juga jam 7 pulang, katanya teh kayak gitu. Oh gitu, berarti aku harus ngobrolnya sama si bapaknya yang suka bersih-bersih. Iya, coba Neng tanyain aja, takutnya ada orang lain kah atau gimana, katanya kayak gitu. Ya Bu, makasih ya, saya pulang dulu, katanya teh pulang. Jam 1 teh pulang ke kos-kosan. Dengan santainya si teteh itu tiap pulang kerja itu nggak pernah langsung diem ngerekep gitu ya, tutup pintu, enggak. Jadi si teteh itu mah pulang kerja ngasok dulu di luar sambil ngerokok, sambil apa gitu, sambil ya nyanyi-nyanyi gitu. Nggak ada takutnya, katanya teh kayak gitu. Ah biarin aja, ada masing-masing lah, dia aku, katanya teh kayak gitu. Pas ada kejadian dia pulang kerja jam 1 malam, setengah 2 udah beres ngaso, terus masuk lagi ke dalam. Dia itu penasarannya kayak gini, tiap malam suka ada ibu-ibu yang ngelewat pakai baju hitam, udah 1 bulan itu. Jadi bolak-balik kayak gitu, bolak-balik. Nah dia itu direkam lah pakai handphone, katanya teh. Direkam pakai handphone, sengajalah takutnya dia ketiduran atau apa gitu. Jadi sengaja dia pasang kamera handphone. Si kameranya itu sengaja dibalikin ke depan pintu. Itu ngedengar suara anak kecil, ngedengar, tapi udahlah biarin aja. Udah tidur pules. Pas besoknya pagi-pagi ngelihat handphonenya, pas dibuka si bayangan hitam yang ibu-ibu pakai baju hitam itu. Jadi biasanya kan suka kalau dia nggak tidur gitu ya, dia diem gini, suka ngelewat aja gitu. Tapi ini mah pas si tetehnya itu lagi tidur pules kali ya, cuman kamera aja yang standby. Si cewek yang pakai baju hitam itu kayak yang nampakin diri gitu, tapi nggak ngebalik muka gitu, di belakang cuman rambutnya aja, cuman gitu aja, diem. Kaman tuh selama 1 jam diem di situ. Terus banyak sekali suara-suara kayak orang nangis, ngejerit, terus anak kecil nangis. Kok ini benar-benar di kos-kosan benar-benar angker, katanya teh kayak gitu. Tapi si tetehnya itu emang orangnya setipan gitu ya, nggak percayaan. Udah biarin aja, katanya teh kayak gitu. Besoknya biasa kerja, pulang gitu ya, pulang biasa, malam lagi, ngelembur lagi malam. Nah pas 1 hari waktu lagi, dia pulangnya itu sekitar jam 12 malam. Diem aja gitu, diem di depan pintu, diem kayak gini depan pintu. Jadi pengen ngeliat, tapi dia belum berani main ke atas ya. Pengen ngeliat ada apa aja sih di sini gitu ya. Pas didengerin gini mah katanya teh nggak ada suara-suara apa-apa. Pas dia jam 1 malam penasaran naik ke atas dengan beraninya gitu ya, naik ke atas sendirian, diliatin kamarnya satu-satu, tapi nggak ada apa-apa gitu, nggak ada yang aneh gitu, nggak
nggak ada suara-suara yang gimana gitu. Dibuka satu-satu pintunya, nggak ada. Yang kamar yang satunya lagi nggak ada, kamar yang satunya lagi nggak ada. Tapi kok ada suara-suara yang aneh gitu. Diem lagi di situ, si tetehnya itu diem. Kata si tetehnya teh bilang kayak gini, kok tiap hari ada anak kecil yang lari-lari di atas tapi nggak ada apa-apa gitu. Terus ada bapak-bapak yang sendawa gitu ya di paling ujung, didengerin lagi kok nggak ada. Balik lagi ke bawah sekitar 1:30 subuh lah, pagi-pagi itu ngedenger jelas banget katanya ada yang orang yang si tetehnya itu lari lagi ke atas, lari lagi ke atas. Itu yang sendawa di mana? Dicari, buka lagi pintu-pintu, semua dibuka. Yang anehnya itu 6 kosan itu kuncinya itu nggak ada yang dikunci. Jadi kan setiap kosan itu biasanya kalau misalnya nggak dipakai atau nggak ada penghuninya, biasanya kan suka dikunci semuanya. Soalnya kan fasilitas di kosan itu ada televisi, ada apalah gitu, termasuk kosan elit lah. Takutnya kan ada yang maling atau gimana. Tapi ini mah semua kosan yang ada di situ, 5 kosan yang yang nggak ada penghuninya, nggak dikunci semua. Jadi pas si tetehnya itu ngedengar ada suara sendawa keluh ke atas gitu ya, ngelihat pintu, tapi nggak ada orang. Terus ada lagi 5 menit kemudian lagi maju lagi, ada suara anak kecil lagi lari-lari, tapi ke atas lagi dia, tapi nggak ada. Terus 5 menit kemudian lagi ada yang teriak minta tolong, itu mah tolong gitu, tapi hawar-hawar di mana ini suara gitu. Nah, jadi si tetehnya itu sebenarnya pengen tahu ini kos-kosan ini bekas apa ataupun ada kejadian apa sampai kos-kosan ini kos-kosan elit, termasuk murah, ke jalan raya juga dekat, ke supermarket juga dekat, tapi kok nggak ada yang penghuni gitu, nggak ada penghuninya, kenapa gitu. Dia tuh cari tahu gitu. Pas besoknya kerja lagi biasa, terus dia ngomong ke temennya yang indigo, katanya, kamu kenapa sih banyak murung gitu, banyak ini. Nah, curhat sama temennya yang indigo, ini aku di kos-kosan katanya teh banyak sekali kejadian, tapi kalau misalnya aku pindah lagi kos-kosan takutnya jauh lagi ke tempat kerja, banyak kesiangan atau gimana. Bisa nggak kamu nginep lah di rumah aku, di kosan aku sehari aja, katanya teh kayak gitu. Emang kenapa? Iya pokoknya dengerin aja, kan kamu bisa ngedenger atau bisa ngeliat, coba diliatin kos-kosan aku ada apa, katanya kayak gitu. Pas temennya itu kebetulan juga ngelembur malam-malam, terus pulang juga sama, nginep lah si temen teteh ini di rumahnya, di kos-kosannya si teteh yang ini gitu. Pas pulang dia kan pakai motor, bilangnya kayak gini, hey, kan dia suka yang namanya temen lah gitu, deket, besti. Bilangnya kayak gini, besti, kamu tiap hari pulang sendiri, katanya kayak gitu. Iya. Emang kenapa? Berat enggak pakai motor? Iya sih, kalau misalnya ditanjakan berat, mungkin motornya udah rusak, katanya kayak gitu. Enggak, kamu tiap hari itu mungkin kamu itu berdua sama siapa, katanya kayak gitu. Berdua sama cewek pakai baju hitam, katanya kayak gitu. Hah? Tiap hari? Iya. Jadi si makhluk ini tiap hari itu suka ngikutin si tetehnya kerja, terus kemana-mana juga ngikutin. Ini dari leluhur aku atau gimana? Enggak, dari tempat yang baru, katanya kayak gitu. Bisa enggak, katanya sambil takut ya, bisa enggak ini dibuang atau gimana, katanya kayak gitu. Enggak tahu tah. Tapi
yuk kita ke kosan kamu, nginep di rumah kamu. Iya, hayu. Bareng pakai motor, 2 motor. Set. Pas bener banget pas nyampe kosan, si makhluk ini tuh turun juga, turun di situ katanya teh. Terus diem juga di situ. Nah, tiap hari kenapa? Terus gini kan, dia curhatnya teh gini, tiap malam suka ada kayak ibu-ibu pakai baju hitam suka ngelewat. Nah, emang ini makhluk ini katanya tuh mau ngapain katanya, nggak tahu, pokoknya lihat aja dulu, tapi dia nggak mau berinteraksi sama aku katanya gitu, si teman yang indigo ini ya. Pulang ke kos-kosan, turunlah si makhluknya juga turun di situ katanya teh. Masuklah ke kos-kosan juga, ke kamar. Pas masuk ke kamar, kan itu udah malam ya, jam 12-an lah, jam 11, jam 12-an. Ngedenger ada suara, udah mulai interaksi. Ada suara anak kecil lagi lari-lari katanya teh kayak gitu, ada anak kecil lagi lari-lari. Si temen yang ini, yang indigo ini bilang kayak gini, ke atas yuk, penasaran, kamu aja weda, aku mah takut, tiap hari aku mah selalu didengerin kayak gini. Nah, kamu tiap hari takut kayak gini, kenapa enggak pindah kos-kosannya? Lah gimana lagi, atuh udah murah, fasilitasnya bagus, deket juga ke tempat kerja katanya kayak gitu. Terpaksalah intinya gitu. Terus untuk menghindari suara-suara kayak gini pakai headset katanya kayak gitu. Tiap hari juga pakai headset. Malahan mah kemarin aku cenah ada yang sendawa, ada yang lari-lari ke atas sengaja sendiri tapi nggak ada siapa-siapa katanya kayak gitu. Pas anak yang indigo itu ke atas, penglihatan dia itu teh emang banyak banget katanya teh. Kamu ini di sini nggak sendirian katanya kayak gitu. Ada beberapa makhluk halus yang emang tinggal di sini katanya kayak gitu. Ada anak kecil, ada cewek katanya teh, terus ada yang takutnya itu ada genderuwo katanya teh kayak gitu. Kamu jangan nakut-nakutin, soalnya aku di sini sendiri katanya teh kayak gitu. Udah we biarin. Nah, pas baru aja ngelihat kayak gini, udah turun lagi ke bawah, masuk lagi ke kamar. Nah, pas pertama kali temannya itu nginep di situ, banyak sekali kejadian aneh katanya kayak gitu. Dari mulai pas tidur, pintu kamar itu buka sendiri. Terus aqua gelas yang tadinya di meja pindah katanya teh. Pokoknya mah banyak interaksi yang aneh pas si temennya itu nginep, soalnya kan katanya mah bukan bersinggungannya tapi pagedruk lah gitu, jadi ada energi yang nggak enak gitu. Terus dia ngelawan juga katanya, yang anak indigonya itu kayak gitu katanya. Pas udah kayak gitu, banyak sekali kejadian si anak yang indigo itu keluar temennya keluar, terus naik ke atas. Pas naik ke atas, wih, bener-bener ada anak kecil, ada cewek, ada yang itu yang suka sendawa itu genderuwo yang ada di kamar nomor 6 katanya teh kayak gitu. Kamu bener-bener hebat di sini sendirian, nggak ada teman, nggak ada apa, bener-bener hebat. Daripada kamu kayak gini terus, mending udah kamu pindah aja, kata temen yang indigo itu kayak gitu. Tapi nggak tuh, udah gimana lagi ya tuh, tetap alasannya kayak gitu, murah, fasilitas bagus, dan dari kos-kosan ke tempat kerja itu deket juga. Aku teh penasaran sama si bapak yang suka sapu-sapu di sini, cuman bukan aneh lah, jadi nggak bisa ngomong gitu, emang bisu gitu. Udah gini aja, kamu tahu nggak rumahnya, kita datengin aja ke rumahnya, bisa kan sambil ditulis, masa si bapaknya nggak bisa nulis katanya kayak gitu. Ayo atuh kita ke rumahnya aja yuk, udah tahu, udah aku juga ngambil kunci kosan yang kamar 1 ini di si bapak itu katanya kayak gitu. Terus kamu tahu kos-kosan ini dari mana? Dari Facebook katanya teh. Terus dia nelpon, terus diarahin ke si bapak yang suka sapu-sapu. Emang si ibunya itu
nggak pernah ketemu sama aku, katanya si ibu yang punya kosan itu. Ayo atuh kita ke rumahnya si bapaknya, pengen tahu kenapa sih ini kok sampai kayak gini, soalnya ngeganggu banget gitu. Kalau misalnya kamu nggak mau pindah, ngeganggu lah intinya mah. Pas besoknya, kebetulan kan libur ya, libur hari Minggu. Mainlah ke tempat si bapak yang suka sapu-sapu. Ada istrinya. Assalamualaikum bu, cuman jutek banget katanya teh. Kata si tetehnya itu jutek banget istrinya itu. Kenapa? Ada apa? Emang ada yang kurang atau gimana di kos-kosan? Katanya kayak gitu. Enggak bu, pengen ngobrol sama si bapaknya. Percuma ngobrol juga katanya teh kayak gitu. Enggak bakalan ngomong soalnya si bapaknya nggak bisa ngomong katanya teh kayak gitu. Tapi pengen ketemu bu katanya. Pas sudah kayak gitu si bapaknya tuh baru pulang dari mana gitu ya, nggak tahu dari pasar, nggak tahu dari mana, pokoknya baru pulang. Tapi si bapaknya mah ramah banget, gimana gitu doang. Terus si tetehnya bilang kayak gini, Pak bisa ngobrol nggak, katanya teh kayak gitu. Cuman gitu aja. Oh bisa, berarti ya bapak bisa ngobrol. Gitu lagi. Terus ngambillah buku sama pulpen, ditulis, Pak sebenarnya di kos-kosan itu ada apa, dikasihin. Terus si bapaknya nulis lagi, panjang banget nulisnya itu. Jadi diceritainnya kayak gini, kan dia tuh nggak bisa ngomong bahasa Indonesia ya, jadi bahasa Sunda lah ngomongnya. Neng uyuhan wanian katanya teh kayak gitu. Jadi tulisnya teh Neng uyuhan wanian katanya teh. Itu di situ itu teh dulunya sebelum 3 tahun, ya kan itu dulunya itu ramai banget. Nah setelah kejadian ada yang bukan pembunuhan ya, tapi jadi si kos-kosannya itu ada dulu tuh yang ngekos katanya teh, tapi bukan pembunuhan disebutnya teh itu. Jadi apa ya, sakit dulu, sakit, cuman emang keadaannya emang salahnya kan itu teh cewek yang ngekos di situ itu. Jadi meninggalnya itu nggak ketahuan gitu. Jadi tahu-taunya si kamar yang nomor 6 di atas itu meninggal nggak ketahuan. Tahu-taunya itu udah 3 hari, udah kaku banget gitu ya, udah 3 hari. Itu juga dikasih tahu sama kamar yang nomor 3 dari bawah, kan itu temennya. Ini ke kamar yang nomor 6 pun nggak keluar gitu, ceritanya teh kayak gitu. Jadi ada yang meninggal lah dulunya kayak gitu. Nah setelah ada yang meninggal itu ternyata emang bener-bener vakum banget, nggak ada yang ngekos, nggak ada yang ngontrak di situ gitu. Jadi udah jadi bersihnya itu bersih disapu-sapu biasa gitu. Jadi nggak terlalu ada aktivitas gitu. Terus di sebelah kos-kosan itu kan ada benteng gede. Nah itu di sebelah bentengnya itu ada kuburan gede. Emang jadi ada kuburan, terus benteng, terus kos-kosannya itu. Oh pantesan. Ditulis lagi sama si tetehnya tuh, Pak tiap malam saya suka ngedenger orang yang sendawa di atas. Terus banyak anak kecil yang lalu lalang katanya. Terus yang lebih anehnya ada cewek pakai baju hitam selalu ada di depan pintu. Terus kata temen aku yang bisa, katanya tiap hari si teteh-teteh ataupun yang pakai baju hitam itu selalu ikut kemanapun aku pergi, katanya teh kayak gitu. Nah dijawab lagi sama si bapaknya, ditulis lagi panjang lagi nulisnya itu. Jadi katanya si cewek yang selalu ikut tiap hari sama si nengnya itu yang meninggal di kamar 6, katanya teh kayak gitu. Jadi suka ngikut, nggak tahu mau apa itu, ngikut itu. Terus si tetehnya nulis lagi,
Bapak, kalau Bapak bisa ngeliat, tolong dong Bapak interaksi sama si cewek ini, katanya teh. Terus bilangnya kayak gini, tapi sekarang ada nggak ikut sama aku? Ada Neng, ikut. Ntar Bapak ngobrol aja, ntar ngobrolnya di tempat kos-kosan aja, soalnya Bapak nggak bisa ngomong, katanya kayak gitu. Terus si bapaknya itu udah ya Pak, saya mau pulang lagi ke kos-kosan. Cuman gitu doang. Kalau misalnya Neng butuh bantuan, ditulisnya itu ya, kalau misalnya Neng butuh bantuan, Neng kesini lagi, tapi jangan ke rumah, ditelepon aja kalau misalnya ada perlu apa-apa. Iya Pak. Nah, pulanglah si tetehnya ke kos-kosan. Nah, udah pulang kan itu udah was-wasnya dikarenakan udah tahu ceritanya gimana gitu. Jadi si tetehnya itu aduh kok jadi takut, jadi was-was kayak gini. Nah, ngobrol lah sama si temen yang indigonya. Kamu udah ngekos di sini aja lah, temenin aku, katanya teh. Siap, katanya kayak gitu. Siaplah, ayo kita ngekos di sini bareng-bareng. Tapi aku mah nggak mau pisah kamar, katanya teh kayak gitu. Pengennya udahlah berdua di sini, soalnya takut kalau misalnya pisah kamar, takut lagi ada apa di kamar yang sebelah, katanya kayak gitu. Nah, pindahlah jadi berdua, tapi ngomong dulu lah ke si ibu kos-kosannya, Bu, ini teman aku mau ngekos di sini cewek, katanya teh bareng, tapi nggak mau apa pisah kamar, pengennya berdua ya, gimana Neng aja lah bagusnya, katanya teh kayak gitu. Diizinin sama si ibu kosnya, pindahlah ke situ. Pas hari pertama pindah, yang temen yang indigo itu ngedenger di kamar yang sebelah ada yang nangis. Pas udah nangis, ngedenger, kepo dia itu orangnya tuh, ini yang namanya orang anak indigo mah emang kayak gitu kan ya, orangnya kepo. Ngedenger, ih Besti ada yang nangis, katanya kayak gitu. Kamu ngedenger enggak? Iya enggak ngedenger, gimana kan pakai headset tiap hari dia mah ya. Enggak ngedenger aku. Ini kupingnya buka dulu. Pas dibuka, iya bener ada yang nangis. Baru kali ini ngekos udah hampir 2 bulan ngedenger ada yang nangis jelas kayak gini. Dengar lagi, ada yang nangis. Lihat yuk, kata si teteh yang itu teh. Dibuka keluar, set, ngedenger di pintu nomor 2, nggak ada, ngilang lagi, katanya teh kayak gitu. Ngilang lagi, masuk lagi sambil lari-lari, masuk lagi. Nah udah kayak gitu, ada lagi, bener ini mah nangisnya bener di kamar yang nomor 2, tapi disamperin nggak ada ya. Iya, keluar, sengaja dibukain pintunya, dilihat sampai ke WC nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa, tapi si nangisnya itu kencang banget, tapi kencangnya itu kayak yang sakit hati. Nangisnya itu nangis yang sakit hati gimana sih gitu, jadi sambil kayak yang nahan apa gitu. Pas masuk lagi, keluar lagi sambil lari-lari lagi, diem aja di kamar, pada diem. Ini mah bener-bener udah ngeganggu banget ya, katanya teh kayak gitu. Tapi penasaran juga, ini mah kayak yang di atas, katanya teh kayak gitu. Enggak, udah jangan ke atas, udah jangan. Jadi tiap harinya itu ada cerita-cerita, katanya tuh ada cerita-cerita. Jadi satu harinya itu ada yang nangis, ada yang ketawa-ketawa, katanya ada yang sendawanya nggak beres-beres, katanya teh kayak gitu. Terus ada yang lari-lari di atas kayak anak kecil lari-lari, kayak yang apa lagi main apa gitu. Nah udah nggak nyaman banget, ditelepon lah si bapaknya, ditelepon. Kan emang nggak bisa ngomong ya, jadi cuman gini aja, Pak bisa nggak besok ke kosan, katanya ke kontrakan. Dia itu kan nggak ngomong, cuman cuman gitu aja, dimatiin aja. Goblok, kan nggak bisa ngomong. Iya, ngapain udah matiin aja, matiin. Nah udah kayak gitu,
bilangnya kayak gini, udahlah nunggu besok pagi aja, udah denger suara-suara mah udahlah biarin, udah kayak gitu diem. Nah jadi setiap malam itu banyak sekali kejadian-kejadian yang benar-benar aneh, benar-benar ada cerita gitu, jadi di tempat kerjanya itu banyak sekali cerita yang diceritakan tiap malam itu, banyak kejadian aneh, banyak suara-suara aneh, banyak ketemu sama apa gitu. Nah terus penasaran kan si teman-temannya itu, hayu ntar malam kita nginep di rumahnya si tete si ini sana katanya kayak gitu, kita dengerin hal-hal yang mungkin nggak masuk akal katanya teh. Pas pulang di kerjaan itu ada 4 orang yang nginep di situ. Si tetehnya itu bilang kayak gini, pokoknya mah aku katanya kayak gitu lewat dari jam 9 nggak pernah lepas dari headset katanya teh kayak gitu. Kenapa kunaon katanya teh kayak gitu, aku mah nggak mau ngedenger suara yang aneh-aneh, betah mah betah aku teh di sini katanya teh gitu, tapi nggak betahnya itu ngedenger suara lah kayak gitu. Kalau betah mah betah dari masalah segi harga fasilitas malah udah enak katanya teh, tapi ya gimana lagi katanya teh kayak gitu. Ya udahlah, bener pas jam 9 malam teh langsung pakai headset, dia mah diem sambil nonton, meskipun mata ke TV tapi headset lagu-lagu nggak pernah ini. Jadi temennya ngobrol apa-apa teh nggak ngedenger gitu. Pas jam 9, jam 10, jam 11 tuh udah mulai interaksi ya. Ada suara yang ngejerit pertama. Si temennya itu bilang kayak gini, ih ada yang ngejerit katanya kayak gitu. Udah biarin aja udah, itu mah udah biasa katanya kayak gitu. Dengan mungkin menghilangkan rasa takut ya. Pertama ada yang ngejerit, yang keduanya ada yang nangis. Ada yang nangis. Ada yang nangis kata temennya teh. Udah biarin aja kata aku juga, setiap harinya, setiap malamnya emang banyak sekali yang cerita baru gitu. Pas udah yang nangis, terus ada yang lari-lari di atas. Bluk lari-lari. Kayak yang rame di atas itu, kayak anak sekolahan yang baru bubar istirahat lah gitu. Bluk gitu, tapi ada suara anak kecil yang lalu lalang gitu, kayak yang gitu. Nah udah kayak gitu si bilang ke temannya teh kayak gini, ngelihat yuk ke atas, yang namanya orang kepo-kepo kali ya, pengen tahu sana lagi pada ngapain dia teh di atasnya teh kayak gitu, kayak yang nangtang lah kayak gitu. Pas teman-teman yang 3 orang itu ke atas sama yang bareng yang indigo gitu ya, bareng ke atas tuh nggak ada apa-apa, nggak ada pintu juga nggak buka, nggak prepet semua. Nggak ada siapa-siapa, tapi kok rame banget di atas itu. Turun lagi ke bawah, pas udah turun lagi ke bawah rame lagi di atas tuh, kayak yang lari-lari gimana. Ayo ke atas lagi yuk, ke atas lagi. Diem, nggak ada apa-apa bener ini mah, udah weh katanya teh. Pas mau lagi, udah dari atas mau lagi ke bawah, ada yang teriak, si temannya yang di belakang cerewet teriak, terus dia tuh kayak yang kejar-kejar, terus kayak yang kesurupan lah intinya mah, kesurupan. Terus temen yang indigo itu lari ke bawah ngebangunin yang temen yang emang kos-kosan ya, yang si tetehnya itu. Besti apa sih itu, sana kesurupan katanya teh kayak gitu. Tuh kan kata aku juga jangan main-main atau gimana lah, udahlah kata aku teh, cina kata si tetehnya itu, udahlah ke bawah yuk cina. Udah ambil aja ke bawah. Pas diambil di beng terus sambil gerem-gerem kayak gitu, di bawah langsung diobatin di bawah. Ini cina ada nggak cina Pak Haji atau siapa kek cina yang mau ngobatin, nggak tahu atuh. Kan pada panik semua dikarenakan si tetehnya itu emang
tadinya ngekos di situ banyak kejadian-kejadian aneh, emang tadinya udah biasa lah. Nah teman-temannya itu pada kepo semua. Kata aku juga udah jangan ngapa-ngapain kan, itu mah cuman halusinasi kita atau gimana lah. Tapi ini gimana atau kesurupan. Nah si tetehnya itu keluar cari-cari, udahlah cari itu aja si bapak yang suka sapu-sapu di sini, katanya teh kita ke rumahnya. Lari pakai motor datang ke rumahnya si bapaknya itu, si bapak yang suka sapu-sapu. Ada istrinya, kan jutek banget si istrinya teh. Assalamualaikum, dibuka sama istrinya. Kunaon deui katanya teh kayak gitu. Ibu maaf, ada si bapaknya enggak? Iya ada apa? Itu ada teman saya yang kesurupan di kosan. Kata Sundanya mah bilangnya kayak gini, ngaririweuh wae maraneh mah katanya teh gitu. Udah kayak gitu teh. Ngebangunin si bapaknya. Pak itu ada yang kesurupan katanya teh di kos-kosan. Sambil kayak yang marah gitunya si bapaknya itu. Soalnya kan udah tidur, bangun terus ngambil sarung gitu dia teh. Pak udah pakai motor saya aja bareng katanya teh kayak gitu. Bareng set ke kos-kosan. Si bapaknya teh turunnya tuh sambil ngeliat-liat kayak gini. Kayaknya mah meureunana emang bisaan gitu ya si bapaknya teh. Ngeliat, ngelirik. Terus si bapaknya teh bilang ke bawah lagi, ke bawah ke tempat kontrakan si tetehnya. Bilangnya kayak gini. Hah? Pak ngomong apaan katanya. Oh, buku tulis katanya teh. Buku tulis dibawa. Pak bisa nggak nulis dulu. Bilangnya kayak gini. Jangan ngeganggu katanya teh. Dia nggak mau diganggu. Terus kalau bisa mah kamu pergi dari sini katanya teh kayak gitu. Kok ngusir aku katanya teh. Kan bukan aku yang salah, teman-teman aku yang salah Pak. Ya pokoknya mah kamu harus pergi dari sini karena katanya mah yang memang penghuni di sini itu nggak suka sama teman-temannya si Neng katanya kayak gitu. Tapi aku makan nggak apa-apa kata si teteh yang ngekosnya itu. Sama kamu juga harus pergi katanya teh kayak gitu. Terus gimana atuh Pak? Aku teh di sini teh kan aku di sini kerja. Terus tempat kerja juga kan deket sama kos-kosan. Masa aku harus cari lagi kos-kosan lagi? Bilangnya kayak gini. Udahlah, itu aja. Kita langsung beres-beres. Ya kan di sini udah nggak nyaman mungkin ya, yang si penghuni yang emang tadinya emang ada di situ. Soalnya kan kita terlalu berani lah mungkin ya, dari kan itu udah lama yang menghuni di sini gitu ya. Jadi emang udah nggak nyaman sama kita gitu. Nah si tetehnya itu langsung beres-beres baju gitu ya. Tapi yang anehnya itu yang si teteh yang satunya lagi yang anak indigo itu dia keluar terus ke kamar yang nomor 3. Dia itu kayak ngomong sendiri. Nah si teteh yang punya kamar yang emang ngekos di situ lari ngomong ke yang si teteh yang indigo itu, udahlah ngapain, udah jangan dibahas-bahas lagi, udah kita pulang, udah keluar, jangan nambah-nambah lagi masalah, udah kita tutup aja, stop aja, mungkin kita di sini emang udah nggak enak ngeganggu gitu ya, ngeganggu penghuni yang ada di sini. Terus emang tadinya kita sok tahu atau kita emang pengen tahu sih sebenarnya ada apa, benar-benar ada apa, kenapa ngeganggu ke kita, kenapa emang aktivitasnya emang kayak gini tiap hari atau gimana gitu. Tapi udahlah kita pergi aja katanya teh. Tapi ini kata yang stay indigo ya, tapi ini senang katanya teh ada yang mau disampaikan katanya teh. Udah nggak mau tahu aku mah, udah kita pergi aja. Datang ke kamarnya lagi beres-beres. Pas lagi beres-beres, si bapak yang tukang sapu-sapu itu kan belum pergi ke rumahnya, belum pulang lah intinya. Dia bukan lari lah, jadi jalan kaki ke atas kayak yang lagi ngobrol gitu, tapi kan dia nggak bisa ngomong gitu ya, cuman hahaha kayak gitu. Si teteh yang indigo itu bilang kayak gini, kan kata aku juga ada yang mau disampaikan, makanya si bapaknya ke atas.
udah jangan pengen tahu, udah biarin itu mah urusan si bapaknya aja, kita di sini pulang, bukan pulang, pergi aja dari sini meskipun malam-malam, ya udah kita cari kosan yang baru, katanya kayak gitu. Pas lagi beres-beres, si bapak yang di atas teriak, gitu ya, teriak, itu si bapaknya kenapa, katanya. Larilah semua 4 orang itu ke atas, terus dia bilangnya kayak gini, kayak gitu, bapak kenapa, itu cari lagi, itu kertas lagi, katanya kayak gitu, kertas lagi, turun lagi ke bawah sambil bawa kertas, Pak bisa nulis gak, kayak gitu. Ini bapak-bapak bener-bener ketakutan. Terus emang si teteh yang indigo itu bilang kayak gini, emang udah nggak aman di sini, emang nggak mau diganggu gugat ini, jadi emang semua kamar udah dihuni sama makhluk emang nggak kasat mata lah kayak gitu. Kita udah pergi aja. Pak, tolong bapak ini udah selesai kan masalah di atas. Bapak ngobrol sama siapa entah saya nggak tahu, katanya. Pokoknya kita pergi aja dari sini daripada ada korban yang mungkin bakal lebih fatal, katanya kayak gitu. Turun sambil dibeyeng si bapaknya kayak gitu. Udah Pak, udah yuk ke bawah, turun ke bawah. Apa minum dulu, minum. Nah si teteh yang punya kamar itu beres-beres dulu, bawain bajunya, bawain segala macem lah pokoknya. Cuman pas udah mau ngunci kamar, udah keluar semua, dikunci kamar, set, si bapaknya berdiri nengok lagi ke atas, sampai kayak gitu ya. Kayak kata si tetehnya bilang kayak gini, Bapak, andaikan saja saya bisa tahu yang Bapak lihat, mungkin saya pengen minta maaf ke yang ada di sini, katanya. Pak bisa nulis nggak sebentar aja? Ditulis lagi, katanya bilangnya kayak gini, tetehnya harus ke atas, terus minta maaf, katanya sebelum ada kejadian yang kesurupan, emang ada yang mungkin ya, ada yang ngeludah atau gimana gitu. Jadi ngeludahnya itu katanya ke kepala yang itu, soalnya kan nggak tahu ya, soalnya nggak kelihatan gitu. Jadi ngomongnya mah ngeludah lah, katanya kayak gitu, nggak sopan. Jadi si bapaknya itu cuman kayak gitu doang. Ya udahlah, si teteh yang bukan yang punya kontrakannya, yang emang ngekos di situ, ke atas, memberanikan diri ke atas, udah ke atas, meskipun dia nggak bisa ngelihat apa yang terjadi ataupun apa yang ada di situ gitu ya. Dia bilang kayak gini, Ibu ataupun bapak yang ada di sini, anak-anak atau siapa, saya minta maaf atas kelakuan teman-teman saya yang emang tidak aturan di sini. Saya nggak tahu, dan saya dan teman-teman saya itu nggak bisa ngelihat yang makhluk yang ada di sini. Kami minta maaf, kami akan pergi dari sini. Mungkin yang ada di sini emang udah lama gitu tinggal di sini, katanya kayak gitu. Terus udah kayak gitu, pas si tetehnya ngomong kayak gitu, turun ke bawah, si pintu yang di atas jelebet gitu. Kaget kan, turun ke bawah sambil lari-lari. Nah udah kayak gitu, udah yuk pergi. Ngejalin motor semua pergi. Pas kok anehnya si teteh yang ngontrak di situ, pas mau pergi kok aneh, pengen nengok lagi gitu ke kosan itu. Pas nengok gini, bener-bener itu mah nyata, kata si tetehnya nyata, dan baru pertama kali mulai dari pertama dia ngekos di situ, udah mau 2 bulan, baru pertama kali dia melihat wanita yang bersosok pakai baju hitam tersenyum, katanya kayak gitu. Pas kita pergi ngelihat kayak gini, si ceweknya itu senyum ke dia, tapi senyumnya itu senyum kayak yang senyum sinis lah kayak gitu. Nah pas lagi ngejalan motor ngelirik gini, udah senyum, ikut senyum aja si tetehnya itu. Nah pergilah dari situ, cari kosan yang baru si tetehnya itu. Mungkin buat si teteh yang temen-temennya yang mungkin kepo gitu ya, pengen tahu tadinya ada apa, tadinya mau menyelesaikan masalah, mungkin
makhluk yang kayak gitu mah bisa pergi seenaknya gitu. Tapi enggak gitu kan, ada aturannya juga gitu. Jadi kita di dunia ini memang ada dua alam, ada makhluk yang tak kasat mata yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita juga lebih lama dari dia lebih lama dari kita diem di situ, kita harus juga menghormati makhluk yang kayak gitu juga, mungkin pengen dihormati juga kali ya. Jadi si tetehnya itu memilih untuk pergi dan cari kosan yang baru. Mungkin segitu aja ya teteh yang kemarin nge-inbox ke aku. Mungkin ceritanya ada sedikit-sedikit yang part-part di mana ada yang boleh diceritakan, ada yang tidak gitu ya. Mungkin ntar juga teteh melihat di channel Joglo Stories gitu ya. Kalau misalnya ada yang salah, cepet-cepet teteh kasih komen gitu ya buat si teteh itu. Kalau misalnya nggak ada, alhamdulillah gitu teh ya, udah tersampaikan cerita teteh, bahwa teteh pengen cerita di sini di channel Joglo Stories. Terima kasih sudah memberikan sebuah cerita yang sangat bagus buat aku gitu ya, buat konten aku di sini. Oke, dari saya cukup sekian, dan mungkin akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor mania. Selamat malam.